Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Baiklah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah turunnya dan penulisan atau pemeliharaan Al-Quran. Video ini kita buat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Quran dan tafsir Tarbawi. Baiklah, yang pertama bisa dilihat di slideshow yang kita tampilkan ialah pengertian Al-Quran. Ma makna Al-Quran? Al-Quran di sini mempunyai dua pengertian. Yang pertama Al-Quran fil lughah, yang artinya Al-Quran menurut arti bahasa. Yang kedua Al-Quran fil syara', artinya Al-Quran menurut arti syara' atau istilahnya. Yang pertama Al-Quran fil lughah, artinya Al-Quran menurut bahasa. Ma makna Al-Quran fil lughah? Ialah berasal dari pakar fi'il madhi qoro'ah. Ma makna qoro'ah? Ya membaca. Kemudian fi'il mudhari'nya yaqra'u, baru ke bentuk masdarnya Qur'anan yang artinya bacaan. Nah, Al-Quran di sini bukan tanpa alasan kenapa disebut dengan Quran. Karena surat yang pertama turun pun, surat Al-Alaq, itu ayat pertamanya adalah Iqra, yang artinya bacalah. Nah, di sini asal muasal kenapa disebut dengan Quran, jadi berasal dari pakar fi'il madhi qira'a yang artinya bacaan. Itu menurut arti lughahnya. Sedangkan Al-Quran menurut arti istilah, fi istilah ialah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril dan secara berangsur-angsur kemudian mendapat pahala bagi yang membacanya. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama firman Allah atau kitab Allah. Nah, firman Allah di sini ya baik ada 4 ya setahu kita. Itu ialah Zabur, Injil, Taurat, dan yang terakhir Al-Quran. Nah, Al-Quran ini kitab Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kapan diturunkannya? Nah, maka jawabannya adalah pada bulan Ramadan, 17 Ramadan. Nah, ini sering diartikan bagaimana dengan malam Lailatul Qadar? Katanya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Buktinya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu tanggal 17? Jawabannya tidak. Maka cara menjawabnya ialah ada 3 proses Al-Quran diturunkan baru sampai ke Nabi Muhammad. Yang pertama ya istaqarrul Quran fi lauhil mahfuz. Ditetapkannya Al-Quran pada Lauhil Mahfud, itu yang pertama. Yang kedua, nuzulul Quran bil Lauhil Mahfudi ila Baitul Izzah, diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfud kepada Baitul Izzah. Ini yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi, penurunan Al-Quran ke Baitul Izzah dari Lauhil Mahfud itu yang pada malam Lailatul Qadar itu langsung 30 juz. Nah, baru proses yang terakhir itu ialah nuzulul Quran bil Lauhil Mahfudi. Nuzulul Quran min Baitul Izzah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam munajjaman. Yang artinya turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW menajeman secara berangsur-angsur. Nah ini dua waktunya atau periodenya ialah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau jumhur ulama menyepakati ialah 23 tahun. Nah itu pengertian Al-Quran. Selanjutnya kita akan membahas nama-nama Al-Quran yang terdapat dalam satu surah atau ayat. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran itu terdapat pada surat berapa? Yaitu pada surat Al-Isra ayat 9. Bunyinya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Artinya sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Jadi inna hadzal Quran, sesungguhnya Quran itu terdapat pada surah Al-Isra ayat 9. Yang kedua Al-Quran juga disebut dengan Al-Kitab. Nah ini tertera dalam surah Al-Anbiya ayat 10. Bunyinya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Yang artinya sesungguhnya telah kami turunkan. Ya, sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu Alkitab. Yaitu laqad anzalna ilaikum kitaban fihi. Ya. Di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu, maka apakah kamu tidak memahaminya? Jadi itu terdapat. Yang kedua disebut Alkitab. Yang ketiga, Al-Quran itu disebut dengan Al-Furqan, yang artinya pembeda. Nah, itu terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 1. Bunyinya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi ila akhirih. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-hambanya. Jadi Al-Furqan, tabarakalladzi nazzalal furqan. Nah, Al-Furqan di sini itu maknanya adalah Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an disebut pembeda? Karena memang Al-Qur'an itu pembeda dari hak, yang mana yang hak, yang mana yang batil. Yang keempat yang disebut dengan Al-Dzikr. Nah, ini tertera dalam surah Al-Hijr ayat 9. Bunyinya seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr. Az-zikr. Apa az-zikr? Yaitu Al-Qur'an. Ya, mengingat. Dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar akan menjaganya. Itu sebutan atau nama lain Al-Qur'an yang keempat. Dan yang terakhir, nama lain Al-Qur'an adalah At-Tanzil. Ini terdapat pada surah Asy-Syu'ara ayat 192. Bunyinya seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Artinya dan sesungguhnya Quran ini tanzil, artinya diturunkan dari Tuhan semesta alam. Nah, itu nama-nama lain Al-Quran. Selanjutnya adalah hikmah-hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Ini akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Elfidayati, NIM 20410110007. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah wahyu Al-Quran turun berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Hikmah Al-Quran turun secara berangsur-angsur antara lain. Yang pertama, menguatkan atau menumbuhkan hati Rasulullah. Rasulullah SAW telah menyampaikan dakwahnya kepada manusia, tetapi ia menghadapi sikap mereka yang membangkang dan watak yang begitu keras. Yang kedua, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Orang akan enggan melaksanakan suruhan dan larangan sekiranya suruhan dan larangan itu diturunkan sekaligus banyak. Yang ketiga, turunnya suatu ayat sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi akan lebih mengesankan dan lebih berpengaruh di hati. Dengan menyesuaikan kondisi, ayat diturunkan sesuai dengan kondisi yang terjadi di tempat tersebut yang bisa menjadi pedoman di kemudian hari. Yang keempat, berinteraksi dengan masyarakat agar sesuai dengan kemaslahatan dan perkembangan masyarakat manusia. Al-Quran turun sesuai kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat, sehingga Nabi dapat menjelaskannya, dan masyarakat mampu memahami dan menghayati dengan mengamalkannya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Yani Oktavia dengan NIM 20510110002. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang penulisan Al-Quran pada masa Nabi. Pemeliharaan Al-Quran dengan cara menulis tidak lepas dari sejarah tulis-menulis pada saat itu. Pandangan yang berkembang adalah bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang bodoh atau jahiliyah, atau menutup hati terhadap suatu yang baru, dan mayoritas umatnya buta aksara. Namun, keumnian tidak dapat baca tulis Rasulullah SAW bukan berarti intelektualnya rendah, karena pada masa Rasulullah SAW, standar intelektual seseorang adalah didasarkan pada kemampuan di dalam mengungkap dan memaparkan ide secara lisan. Dalam hal yang terakhir ini, kemampuan Rasulullah tidak diragukan lagi. Beliau adalah orang yang fasih dan balik dalam kalamnya. Karena itulah beliau dijuluki oleh masyarakat Arab sebagai fatonah, yang berarti cerdas. Pada masa Rasulullah, pemeliharaan Al-Quran dengan cara menulis tidak sebanyak dengan yang menghafal dalam hati. Hal itu dikarenakan masyarakat Arab memiliki daya hafal yang kuat, dan hafalan yang kuat itulah yang dijadikan standar intelektual oleh
bangsa Arab. Pada awalnya, bagian-bagian Al-Quran yang telah diwahyukan oleh atau kepada Nabi Muhammad SAW dipelihara dalam hafalan Nabi dan disampaikan kepada para sahabatnya. Selanjutnya, para sahabat mengingatnya dalam hati dan menyampaikannya kepada para sahabatnya. Kedua, dalam upaya pemeliharaan Al-Quran di masa Nabi SAW adalah dengan cara penulisan. Pemeliharaan Al-Quran secara tertulis dapat diperoleh dari kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Di samping itu, para penulis wahyu juga menulis ayat-ayat Al-Quran untuk pribadi masing-masing yang dapat menjamin Al-Quran tetap terpelihara secara lengkap dan murni. Walaupun secara tulis-menulis masih sangat sederhana. Penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan Islam dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pemerintahan Abu Bakar berlangsung selama 2 tahun, yaitu pada tahun 632 sampai dengan 634 Masehi. Dalam kepemimpinan Abu Bakar terjadi peristiwa besar, yakni kemurtadan sebagai orang Islam dan pembangkangan pembayaran zakat. Dalam menghadapi peristiwa tersebut, Abu Bakar mengambil tindakan dalam cara mengirim pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk membasmi orang-orang yang murtad itu. Maka terjadilah Perang Yamamah pada 12 Hijriah. Peperangan tersebut melibatkan sejumlah besar sahabat yang hafal Al-Quran, dan dalam peperangan tersebut ada 70 orang qori dari para sahabat gugur. Peristiwa tersebut telah mendorong Umar bin Khattab radhiyallahu an mengusulkan pada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an agar segera menghimpun ayat-ayat Al-Quran dalam suatu mushaf, karena beliau khawatir kehilangan sebagian Al-Quran dengan wafatnya sebagian para penghafalnya. Ide Umar itu pada awalnya ditolak oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an dengan alasan tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW atau biasa dikatakan bid'ah. Namun setelah diadakan diskusi dan pertimbangan secara seksama, ide tersebut diterima oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Setelah itu, Khalifah memerintah Zaid bin Sabit agar segera menghimpun ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Dalam menjalankan tugasnya, Zaid bin Thabit berpegang pada 2 hal, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di hadapan Nabi SAW dan disimpan di rumah Nabi. Ayat-ayat yang dihafal oleh para sahabat yang hafal Al-Quran, mushaf Al-Quran yang diterbitkan oleh Zaid bin Thabit dan tim, yaitu disimpan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Setelah Abu Bakar radhiyallahu an wafat, mushaf tersebut disimpan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebelum wafat Umar berpesan kepada putrinya, yaitu bernama Hafsah, agar menyimpan mushaf Al-Quran itu. Amanat tersebut diberikan kepada Hafsah dengan pertimbangan bahwa Hafsah adalah istri Nabi Muhammad SAW yang hafal Al-Quran dan pandai baca tulis. Sekian dari saya, apabila ada yang salah mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Marha dengan NIM 204111001010. Saya dari Tajwid IPA. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan Al-Quran pada masa Umar bin Khattab. Dengan selesainya pengumpulan ayat Al-Quran dalam satu mushaf dengan urutan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, Zaid bin Thabit kemudian menyerahkannya kepada Abu Bakar sebagai khalifah pada saat itu. Mushaf ini tetap dipegang Khalifah Abu Bakar hingga akhir hayatnya, kemudian dipindahkan ke rumah Umar bin Khattab selama pemerintahannya. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, tidak ada kegiatan pembukuan Al-Quran lagi, sehingga pada masa kekhalifahan beliau lebih fokus pada penyebaran dan perluasan agama Islam. Sesudah beliau wafat, mushaf itu dipindahkan ke rumah Hafsah putri Umar dan sebagai istri Rasulullah SAW sampai pada masa pembukuan di masa Khalifah Utsman bin Affan.
Mushaf itu tidak diserahkan kepada khalifah sesudah Umar. Alasannya adalah sebelum wafat, Umar memberikan kesempatan kepada 6 orang sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, untuk bermusyawarah memilih seorang di antara mereka menjadi khalifah. Kalau Umar memberikan mushaf yang ada padanya kepada salah seorang di antara 6 sahabat itu, ia khawatir dipahami sebagai dukungan kepada para sahabat yang memegang mushaf. Padahal Umar ingin memberikan kebebasan pada para sahabat untuk memilih salah seorang di antara mereka menjadi khalifah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.